Selamat pagi semuanya, good morning everybody. Selamat pagi juga, Miss. Selamat pagi, Miss. Semangat sekali ya hari ini untuk belajar. Harap tetap semangat seperti ini ya sampai akhir pembelajaran nanti. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? Baik nih. Baik, Miss. Oke, aman. Baik ya. Yang lain bagaimana nih? Feby, tampaknya lesu sekali ya. What's wrong with you, Feby? Something is not good, Miss. Tadi malam, I had a headache or sakit kepala. Oh my god. Oke, cepat sembuh ya, Feby. Get well soon. Terima kasih, Miss. Oh, that's amazing vocabulary, okay? Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Or person, Miss. Oke, lengkap ya semuanya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ada yang sudah membaca bukunya? Oke. Oke, sepertinya belum ada yang membaca bukunya ya. Aduh. Ya, Miss langsung saja. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Boleh bantu Miss untuk menayangkan PowerPoint, Amrina? Boleh, Miss. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, folklore atau cerita rakyat. Miss mau tanya nih, ada yang tahu atau pernah mendengar apa sih itu cerita rakyat? Ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Yes, Miss. Like a fairy tale, benar? Oke, good job Anissa. Betul. Sejenis itu ya, cerita rakyat itu. Tapi cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari suatu daerah nih. Biasanya itu mencirikan suatu daerah. Ada lagi? Mungkin ada yang pernah mendengar cerita rakyat Indonesia nih. Ada yang tahu beberapa cerita rakyat yang ada di Indonesia? Saya, Miss. Oke, silakan Amrina. Oke. I've heard the legend of Malin Kundang, Miss. Yes, of course. Betul ya, semuanya Malin Kundang itu termasuk salah satu dari cerita rakyat yang ada di Indonesia. Ada lagi? I miss the legend of Danau Toba. Oke, benar sekali ya. Bagus. Ya, jadi banyak mungkin kalian udah membaca ya beberapa cerita rakyat yang ada di Indonesia. Tetapi kita hari ini akan membahas cerita rakyat tentang Danau Toba seperti yang dikatakan oleh Ayu tadi. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Amanda mungkin? Danau, Miss. Oke. Danau. Jadi sesuai dengan judulnya tadi, yaitu Danau Toba, ini adalah salah satu gambar yang Miss ambil dari internet, yaitu Danau Toba. Cantik ya danaunya. Oke. Nanti setelah pandemi mungkin kita bisa main bareng-bareng di danau itu ya. Kita bisa lihat view dari danau itu sendiri. Doakan saja semoga pandemi ini lekas selesai. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita hari ini membahas tentang Danau Toba, jadi Miss pengen kalian
tahu cerita dari Danau Toba ini sehingga kalian bisa paham nih. Oh, cerita rakyat itu yang seperti ini, Miss. Kita boleh tonton dulu ya videonya. Silahkan dibantu Miss untuk memutar videonya. Baik, Miss. Asal-usul Danau Toba. Oke, cukup seru ya ceritanya tadi. Miss harap kalian semua mengerti ya, karena kita sudah berada di tingkat C2 ya, menuju C1 dan juga C2. Jadi, Miss harap semuanya bisa paham setidaknya apa ceritanya. Mungkin boleh nih satu orang yang mau menyimpulkan apa yang kalian dengar, apa yang kalian simak dari cerita tadi. Silahkan, ada yang mau? Saya, Miss. Oke, silahkan Amanda ya. Dari penampilan video tadi, saya mengetahui pelajaran bahwa untuk selalu menepati janji dan jangan mengatakan perkataan sembarangan. Terima kasih Amanda. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Amanda tadi, bahwasanya cerita Danau Toba ini pada intinya itu bercerita tentang seseorang yang tidak boleh melanggar janjinya. Tadi bisa dilihat ya, jadi si ikan emas yang berubah menjadi perempuan cantik ini menikah dengan pemuda yang tadi memancing, namanya Toba. Nah, mereka menikah dan dikaruniai seorang anak namanya Samsir. Dan sebelum itu mereka sudah membuat janji nih, bahwasanya mereka berjanji untuk tidak menghina anaknya dalam keadaan apapun dengan berkata, kamu anak ikan. Nah, tapi lelaki tadi itu melanggar perjanjian mereka. Makanya terjadilah sebuah banjir besar, dan banjir itu jadilah sebuah danau yang dinamai Danau Toba. Nah, begitu ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari cerita yang kita tonton tadi. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu nih sama Amanda. Boleh di reaction ya. Oke, bagus sekali ya Amanda sudah berani untuk berpendapat dan menyimpulkan tentang apa yang kita tonton. Saya harap semangatnya yang lain jangan pudar ya. Jangan ngantuk juga ya. Kita belajar hari ini, kita mengenal cerita rakyat yang ada di Indonesia. Oke, sekarang setelah kita menyimak cerita yang ditayangkan tadi, kalian juga bisa baca ceritanya di halaman 166. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan di halaman 167, yaitu di latihan 1 atau exercise 1 ya. Complete the missing sentence atau lengkapi kata-kata yang tidak ada di dalam teks tersebut. Silakan kerjakan ya semuanya, kerjakan dengan cermat dan teliti. Selamat bekerja. Miss tunggu selama 10 menit. Oke, baik. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Mudah bukan? Setelah kalian menjawab soal-soal tadi, ada yang ingin mengajukan diri untuk membacakan jawabannya? Saya, Miss. Oke, silakan Anissa duluan. Baik, Miss. Latihan 1, kalimat-kalimat di kolom B merupakan penjelasan dari kata-kata yang terdapat di kolom A.
Tentukan pasangan kata dengan kalimat di dua kolom tersebut. Oke, bagus sekali ya Anissa. Lanjut, ada lagi? Anyone else? Me, Miss. Oke, silakan Amrina. Aduh, dari tadi yang jawab ini Amrina, Anissa, Amanda, Feby, dan Ayu ini gimana ya? Halo, kalian di sana, Feby, Ayu? Halo, Miss. Yes. Oke, tetap menyimak ya. Silakan Amrina. Okay, thank you, Miss. Toba, danau yang terbentuk karena meluapnya sungai dan bersamaan dengan tenggelamnya Toba. Seperti itu, Miss. Oke, baik sekali ya. Benar ya. Sepertinya Amrina ini udah mulai lancar berbahasa Indonesia. Ditingkatkan lagi ya Amrina. Yes, Oke, Miss. kita lanjut. Nanti tugas latihan 1 atau exercise 1 yang kalian kerjakan tadi, silahkan kumpulkan ya. Nah, kita lanjut untuk latihan kedua. Silahkan dikerjakan untuk latihan yang kedua. Miss beri waktu 20 menit. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita akan diskusikan bersama. Let's discuss together. Siapa yang mau menjawab duluan? Saya, Miss. Oke, Ayu, silahkan. Kasamita. Oh, sorry. Terima kasih, Miss. Number 1. Apa yang terjadi setelah Toba membawa ikan besar itu ke rumahnya? Ikan besar itu berubah menjadi wanita cantik, Miss. Number 2. Berdasarkan teks yang Anda baca, bagaimana sifat perempuan istri Toba? Sifatnya baik, Miss. Itu saja yang mau saya dapat. Oke, wow, good job Ayu. Baik sekali ya. Boleh dicontoh nih Ayu. Untuk yang lainnya. Setelah kita tadi belajar tentang cerita rakyat, sebelum Miss menutup pelajaran hari ini, Miss mau dong satu orang untuk menyampaikan apa yang sudah Miss sampaikan tadi. Ada yang bisa menyampaikan kembali apa itu cerita rakyat? Feby nih mungkin. Silakan Feby. Apa sih itu cerita rakyat? Miss mau dengar suara Feby dari tadi. Kesimpulan pelajaran hari ini, cerita rakyat itu adalah sebuah kisah atau cerita yang berkembang melalui cerita dari zaman-zaman orang yang terdahulu sehingga semakin terkenal luas, Miss. Oke, bagus sekali ya, benar apa yang dikatakan Feby. Jadi cerita rakyat ini itu berasal dari cerita-cerita terdahulu yang dimuat dalam satu cerita atau ya dalam satu cerita yang disebut dengan cerita rakyat. Baik, semuanya terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar minggu selanjutnya. Terima kasih semuanya. Thank you all. And selamat siang. Nice to meet you. Selamat siang. Meet you, Miss. Thank you, Miss. Nice to Thank meet you, you too. Miss.